Pemirsa, Indonesia Corruption Watch menilai tunjangan perumahan anggota DPR RI memboroskan anggaran hingga 2 triliun rupiah. Namun Sekretariat Jenderal DPR beralasan pemberian tunjangan perumahan lebih ekonomis dibandingkan perawatan dan perbaikan rumah jabatan. Selain itu bukannya ibu kota akan pindah ke IKN. Belinda Firda akan mengajak warga Jawa Timur menanggapi aturan ini sambil santap siang rujak cingur dan pecel. DPR RI akan mendapatkan tunjangan perumahan bulanan. Padahal kan sudah ada rumah dinas. Saya, Belinda Firda, akan membahasnya bersama warga Jawa Timur sambil santap siang di Cakrawala Kata Cafe. Berada di Wiguna Timur 6 nomor 1 Surabaya, Cakrawala Kata Books and Cafe hadir dengan konsep yang berbeda. Menjadikan kafe sebagai ruang kreatif dan literasi dengan ribuan buku di sudut perpustakaan. Setiap hari tersedia ruang pertumbuhan dan pendidikan sastra serta seni bagi para pengunjung. Di antaranya stand-up poetry, workshop keaktoran, dan diskusi rutin kajian filsafat. Dengan desain interior bohemianis, kafe ini menyajikan berbagai menu dengan harga yang terjangkau. Berbagai minuman kopi seperti kopi ibrik dan es kopi susu, serta soda cinta menjadi pilihan. Juga ada masakan khas Jawa Timuran, mulai dari rujak cingur dari Surabaya hingga pecel khas Nganjuk. Nah pemirsa, sudah bersama saya ada 3 perwakilan warga Jawa Timur. Di samping kiri saya ada Mas Masud sebagai pengusaha. Kemudian di samping kanan saya ini ada Mas Indra, warga Jawa Timur. Kemudian Mas Toteng, penyair. Sambil kita santap siang kali ini ada makanan-makanan khas Jawa Timur. Pemirsa, ada rujak cingur, kemudian ada juga pecel dan beberapa cemilan. Namun sebelum itu kita simak informasi berikut ini terlebih dahulu. Bukan rumah dinas, 580 anggota DPR periode 2024-2029 akan menerima tunjangan perumahan. Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar telah menaikkan surat 25 September lalu yang isinya anggota Dewan akan menerima tambahan tunjangan untuk perumahan. Besarannya sekitar 50-70 juta rupiah per bulan. Pertimbangannya, rumah jabatan anggota DPR rusak dan biaya perawatannya dinilai tidak ekonomis. Alasan lain, adanya perpindahan pemerintahan ke ibu kota Nusantara. Indonesia Corruption Watch menilai jika tunjangan perumahan diberikan akan ada pemborosan anggaran berkisar 1,36 triliun hingga 2,06 triliun rupiah dalam jangka 5 tahun ke depan. Bahkan, organisasi independen itu menduga gagasan pemberian tunjangan hanya untuk memperkaya wakil rakyat tanpa memikirkan kepentingan rakyat. Nah, pemirsa, kita ke Mas Masud terlebih dahulu. Sambil dimakan, diminum ya, Mas. Kita akan kali ini membahas terkait wacana dan sudah diteken ternyata pemberian tunjangan perumahan kepada anggota DPR RI periode 2024-2029. Mas Masud, perlu nggak sih sebenarnya kalau Mas Masud melihat DPR ini akan diberikan tunjangan perumahan ketimbang menempati rumah dinas yang sudah ada? Bukan soal perlu atau nggak perlu ya. Pemberian tunjangan kepada DPR untuk tunjangan rumah itu, kalau tunjangan untuk pekerja itu memang sudah semestinya, tapi ketika tunjangan itu diberikan kepada anggota DPR, saya kira apakah itu bisa memberikan dampak lebih? Apakah DPR sudah menjalankan tugasnya sebagai perwakilan rakyat untuk bisa mendapatkan tunjangan itu?
Oke, begitu ya Mas ya. Jadi lebih dilihat selama ini kinerjanya seperti apa gitu daripada memikirkan mendapatkan tunjangan-tunjangan yang lainnya karena sudah banyak tunjangannya. Oke, Mas Masud, kita ke Mas Indra. Mas Indra, kalau misalkan ini alasannya disebutkan oleh pusat ini karena pemerintahan pusat nanti akan pindah ke IKN, gimana Mas? Masuk akal nggak? Ya itu malah ini ya semakin aneh gitu. Di mana tempat yang baru membutuhkan anggaran dana untuk membangun yang baru. Berarti kan ada hal-hal yang lebih penting saat ibu kota itu pindah, apalagi itu Kalimantan. Jadi harusnya itu enggak menjadi satu hal yang begitu urgent juga. Cukuplah seperti kawan-kawan pekerja yang lain saat dia bekerja mendapatkan fasilitas tempat tinggal dengan layak normal. Tapi yang menjadi aneh saat itu mencapai ke taraf yang mewah. Jadi kenapa orang yang harusnya bekerja untuk rakyat malah mempunyai satu brand image yang harus mewah gitu. Oke, Mas Indra, menarik. Mas Toteng, Ya, kalau kita melihat sebenarnya ini sudah diteken 25 September kemarin oleh Sekjen DPR. Menurut Mas Toteng, perlu dicabut nggak sih Mas? urgenitas adanya pemberian tunjangan itu juga tidak ada. Artinya kaitan fungsi. Rumah itu adalah fungsinya. Nah, kaitan ini apakah hanya untuk tempat tinggal, apakah hanya untuk tempat tidur, apakah hanya penginapan, bahkan bangunan-bangunan yang relatif tidak terpakai milik negara, itu juga tidak termaksimalkan. Rakyat ingin memaksimalkannya, tidak boleh. Harus sewa dan segala macam. Tetapi hal-hal yang lainnya juga tidak fungsional. Lebih-lebih sekarang diberikan lagi anggaran yang tidak fungsional. Mereka ini baru dilantik. Tiba-tiba dia berbicara tentang hak. Padahal program dia yang harusnya jadi kewajiban, logikanya baru berbicara hak. Nah ini jadi lebih ramai ngomong hak, tapi kita tidak pernah membahas sajane opo sih kewajiban mereka. Opo sih tugasnya mereka. Boro-boro mikir hak deh iku. Mas Masud, boleh nggak saya tanya satu lagi deh? Ketika kita berbicara tunjangan yang memang sudah sangat banyak kita dan nilainya fantastis. Sebagai rakyat, Mas Masud, harapannya gimana sih kepada DPR? Ya, sebagai rakyat kalau ditanya soal harapan, mungkin hari ini saya menjawab saya tidak ingin berharap. Karena dari harapan-harapan itu seringkali rakyat merasa dikecewakan. Justru sudah tidak lagi menaruh harapan ke DPR. Mas Indra, kalau Mas Indra melihat dengan angka yang fantastis ini, apakah nanti jangka panjangnya memungkinkan akan semakin ada kesenjangan sosial yang terjadi antara pejabat-pejabat dan juga para rakyat? Sangat mungkin gitu kan. Jadi dengan angka yang cukup fantastis, hampir 50 juta ya. Itu paling sederhana kan kawan-kawan yang ekonominya menengah ke bawah sampai itu pasti akan selalu diteror dengan suara bunyi listrik itu saat habis. Itu teror paling nyata kan gitu. Nah, di mana kita harus mencari usaha lebih lanjut untuk memberhentikan suara dari listrik itu. Sedangkan dengan uang segitu harusnya mungkin masyarakat bisa lebih dibantu soal fundamental kehidupannya. Oke, terima kasih banyak suaranya Mas Toteng, Mas Indra, Mas Masud. Semoga ini bisa menjadi tambahan catatan kepada DPR RI untuk mengkaji lebih lanjut urgensi dari tunjangan perumahan khususnya yang nantinya akan didapatkan oleh DPR RI di periode 2024-2029. Harapan kita semua sebagai rakyat, DPR sebagai perwakilan rakyat fokus pada memperhatikan hak-hak rakyat. Dari Surabaya, Belinda Firda, Haris Ramadhani, Metro TV. Ayo Mas, dimakan Mas. Tuh, emang kalau ngomongin DPR kayaknya nggak ada habisnya ya Mas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.